Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz dan Ustazah sekalian. Actually kita masih di mata kuliah pengembangan strategi dan juga media pembelajaran PAI berbasis ICT ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana pendidikan agama Islam ya secara spesifik adalah PAI yang itu ada di pendidikan dasar dan juga menengah ya, yang kemudian nanti di beberapa pendidikan keagamaan itu dipisahkan menjadi Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian juga fikih, kemudian juga sirah gitu ya. Tetapi kemudian kita leverage lagi, kita luaskan menjadi pendidikan agama Islam itu adalah ya bagaimana agama Islam itu diajarkan kepada masyarakat, kepada umat Islam dan juga dikenalkan kepada seluruh umat manusia. Berarti di sini berbicara kalau di PAI secara sempit itu adalah bagaimana metode pembelajarannya gitu ya, dan juga otomatis media yang digunakan saat ini gitu ya. Nah, itu juga kemarin prinsip-prinsipnya sudah kita bahas, kemudian juga kenapa harus dikembangkan, kemudian bagaimana cara mengembangkannya. Ini memang ya tugas dari guru. Ini menurut saya pentingnya seorang muallim. Kemarin saya juga membantu ngedit sebuah tesis ya terkait dengan bagaimana pendidikan atau pemikiran pendidikan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ya, beliau menyebutkan ada 3 elemen dalam pendidikan. Yang pertama adalah al-alim, yang kedua adalah al-muta'allim, dan yang ketiga adalah al-minhaj ya. Jadi ada 3 itu ya. Jadi kalau mau bicara tentang strategi pengembangan, nah ya berarti ya muallimnya dulu, muallim atau alimnya dulu lah ya, bahasa alimnya. Jadi alimnya dulu atau muallim, orang yang allama yu'allimu mualliman ya. Oke, jadi muallimnya dulu nih ya. Kalaupun ya, jadi kalaupun istilahnya apa, muallimnya itu kurang menguasai dari sisi teknologi, tetapi seorang muallim itu harus open mindset gitu ya. Bahkan dia harus bisa memahami prediksi-prediksi ke depan. Nah, ini pentingnya dari sisi muallim. Jadi saya berangkat dari teorinya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Yang pertama elemennya adalah muallim, yang kedua adalah muta'allim, ya, yang ketiga adalah minhaj. Kalau bicara tentang muallim, berarti orang yang alim gitu ya, berarti dia harus betul-betul seorang guru gitu ya, itu betul-betul yang orang itu apa ya, tidak juga, bukan ketinggalan zaman sebenarnya, bukan juga mungkin dari sisi teknologinya itu kurang gitu ya, tapi walaupun dia dari sisi teknologi kurang, tapi dia harus mampu untuk apa, untuk memberikan motivasi-motivasi dan juga prediksi-prediksi untuk siapa muta'alimnya, untuk muridnya, siswanya atau peserta didiknya. Ini menurut saya yang penting ya. Nah, ini juga mungkin menyadarkan kepada kita bahwa mungkin generasi kita itu mungkin dari sisi teknologi itu kurang ya, membuat website, membuat short movie, membuat berbagai aplikasi itu mungkin kurang, tapi kita sebagai guru itu harus responsif dan juga harus apa ya, visioner gitu ya. Jadi visioner itu dalam arti kita harus bisa melihat ke depannya itu seperti apa
ya. Jadi tidak bisa kita mengajarkan hari ini, ya, yang selalu saya kritik itu kita tidak bisa mengajarkan kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita hari ini seperti kita belajar kepada dosen-dosen kita dulu, ya. Dulu kita belajar di awal itu ya manual gitu ya, tanpa media ICT. Sekarang kita menggunakan seperti ini, ya, kita hanya pakai Zoom. Mungkin bisa jadi dalam 5 tahun ke depan Zoom itu sudah tidak ada, sudah ditukar mungkin dengan satu aplikasi yang lebih interaktif gitu ya, yang lebih interaktif, udah sampai mungkin ke hologram atau mungkin pakai apa gitu ya. Ini akan berubah gitu ya, akan berubah, saya sangat yakin sekali insya Allah gitu ya. Nah itu dari sisi apa? Dari sisi gurunya. Jadi guru itu harus betul-betul menjadi ya visioner, kemudian juga dia terbuka dengan berbagai perubahan. Ya kalau sekarang kita belajarnya dengan media seperti ini, ke depan mungkin sudah tidak ada lagi Zoom, sudah berubah aplikasi, dan bisa jadi nanti mungkin seperti apa kita bisa bayangkan sebenarnya itu. Nanti sebenarnya saya bisa tanya-tanya juga, tapi kayaknya bukan sesi bertanya, kata nggak mau ditanya. Ya kita tanya yang gampang aja lah, man buka gitu ya. Itu lebih mudah insya Allah ya. Oke, itu yang pertama. Dari sisi muallim, dia harus open mindset, harus visioner ya, dan juga harus responsif terhadap berbagai perubahan. Walaupun mungkin dia sendiri dari sisi ini kemampuannya itu kurang, tapi dia harus siap gitu ya. Jangan sampai, kalau saya tidak setuju ketika mengatakan pembelajaran online itu tidak efektif misalnya gitu ya. Ya kenapa? Karena faktanya bahwa ini terus berlangsung pembelajaran online seperti ini. Ya kalau kita terus terjebak kepada offline itu tidak efektif, kemudian juga istilahnya itu lebih baik, lebih enak, lebih ini manual atau mungkin tatap muka langsung, ya boleh masih ada gitu. Tapi ternyata fakta membuktikan tidak hanya seperti itu gitu ya. Ya kalau dibantah sih boleh saja gitu, tapi faktanya bahwa pembelajaran itu juga seperti ini. So berarti kita harus menyesuaikan diri tuh ya dari sisi muallimnya ini. Nah, saya tetap sih penasaran, pengen nanya sebenarnya itu, karena pengen idenya itu kan ini lebih pinter Pak Erus nih daripada saya gitu kan ya. Ustadz Muslih dulu nih, saya tanya dulu nih biar ini. Pertanyaan selalu singkat. Ustadz Muslih saya tanya dulu. Nanti pertanyaan sama juga ke yang lainnya. Jangan deg-degan ya kalau ditanya ya. Ustadz Muslih, tadi saya sebutkan ada 3 karakter dari muallim. Open mindset, berarti dia pemikiran yang terbuka, kemudian juga visioner, dia juga berpikir ke depan, kemudian responsif. Nah, coba sebutkan satu saja ya dalam tidak lebih dari 5 kata untuk seorang muallim, untuk seorang guru, ustaz, dosen, kiai dan lain sebagainya. Silahkan, Ustaz. Kira-kira apa nih? Gitu ya. Nanti yang lain mau itu juga boleh. Misalnya nih Bu Nia sama Bu Seti kan guru nih. Kalau jadi guru itu harus kayak gimana sih menghadapi perubahan zaman? Jadi nggak usah mikir sih sebenarnya gitu. Ya kalau menurut saya guru tadi Baik. salah satu 3. Silakan Ustaz Muslim. Kalau dasarnya sebenarnya jelas di surat atau Mhm. itu di surat At-Taubah itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu prinsip ma'alim itu. Mhm. Udah 3 itu Harisun ya. alaikum bil mu'minina raufur rahim. Iya, jadi Itu sudah 2 ya. Haris, gimana Haris itu kayak gimana Ustaz Muslim? artinya sangat antusias untuk muridnya, bahwa tidak ada tidak ada cerita pesimis. Hmm. Nah, sehingga itu selalu optimis, artinya selalu ada di dalam pikirannya itu selalu membuka peluang kebaikan. Mhm. Tidak ada Mhm. cerita memponis si murid itu buruk, Mhm. bahwa itu dia akan, sehingga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kondisi seberat apapun kondisi umatnya, selalu didoakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang baik. Oke. Tadi Haris Kata ya? ya Mhm. harisun pakai sad, Mhm. harisun Haris, bil ya. mukminin. Iya, Ya, sangat Haris, antusias ya. terhadap orang-orang mukmin Mhm. gitu. Mhm. Ya kalau di zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau Mhm. beliau sampai ketika mengajarkan Abu Rafi' itu
kan salah satu muridnya yang sempat ketika belajar itu berulang-ulang kok nggak bisa-bisa sampai 35 kali mengulang pelajarannya. Dan untuk selanjutnya, inilah kemampuan saya, selebihnya tinggal urusan kamu dengan Allah, kata Imam Syafi'i. Ya berarti kalau ujian gitu. Tadi haris itu sama dengan ikhris ya. Ikhris alama yang fauk. Alama yanfa'uka wala ta'jaz. Betul. Jadi ikhris ya. Ikhris itu karena diterjemahkannya menjadi apa, bersungguh-sungguh, berkomitmen gitu ya. Bersemangat, Mhm. antusias, nah itu Mhm. haris itu. Mhm. Oke. Kemudian yang keduanya Raufur bil Rahimnya. mu'minina raufur rahim. Mhm. Jadi itu sebetulnya dua kata yang berbeda antara rauf dan Betul. rahim. Nah, Mhm. gitu. Tapi di situ disebut raufur rahim. Jadi Mhm. kedua-dua itu betul-betul dimiliki gitu. Mutaf ilaih ya. Nah ini pentingnya kalau menurut saya itu tadi satu saja kita berangkat kalau Raufur Rahim itu kan mungkin nanti efek kalau menurut saya efek dari Haris gitu ya, Haris ya. Nah Haris ini kayak sebenarnya bisa kita eksplor lagi nih. Tadi bersemangat, bersungguh-sungguh, kemudian juga ini kalau sebagai seorang pendidik itu dari sisi apanya nih yang Harisnya itu nih? Kalau dari sisi pendidik yang Mhm, harusnya terhadap murid itu, mhm. pertama jangan kemudian mendahului muridnya dengan persepsi buruk. Jadi Ya persepsi kalau ya. Mhm, ya, dan mendahului dengan persepsi-persepsi, apalagi persepsinya itu buruk. Sehingga kalau mhm. istilah Sunda itu tidak ada istilah, wah ini mah cupat cupat tuntun sabaraha itu. Ya itu Iya. sudah diponis duluan. Itu kan akan Hmm. menyumbat peluang kebaikannya gitu. Oke. Kalau untuk diri sendiri ada nggak kira-kira Ustadz Musli? Haris ini untuk diri sendiri, untuk sebagai seorang Ya, muallim nih. ya untuk muallimnya sendiri artinya kan al-hirsu itu untuk dirinya sendiri, kemudian Mhm, al-hirsu untuk muta'allimnya gitu. betul. Mhm, Kemudian termasuk al-hirsu untuk ilmunya. Jadi ada mhm, tiga, al-hirsu untuk dirinya, al-hirsu untuk ilmunya, al-hirsu mhm, untuk muta'allimnya. Yang mhm, al-hirsu untuk dirinya bahwa uh, kemandekan seseorang itu kan dia seringkali dipengaruhi oleh mindsetnya sendiri. Kalau dirinya mhm, sudah mengatakan, oh, saya nggak bisa, ya sudah tidak akan bisa. mmm, Udah mulai nih. Al-hirsu dia harus selalu mengatakan bahwa saya bisa, dan itu justru akan menjadi dia bisa gitu. oke. Ya, udah cukup sih, udah banyak nih kayaknya deh. Tapi kalau kalau kayaknya Ustadz Musli kan senang ngomong juga nih kan ya. Jadi ada itu bisa jadi satu tulisan tuh Bu Nia tuh bisa ditulis tuh karakter guru gitu ya adalah Haris gitu ya. Tinggal cari aja Haris itu artinya apa dalam bahasa Indonesia nanti dieksplor lagi terutama nanti sebenarnya dari bahasa Arabnya sih. Jadi bahasa Arabnya itu apa saja di situ yang ini kan kemudian kita pikirkan dengan ini kita sendiri gitu. Jadi banyak sekali bahannya nih. Oke, terima kasih Ustadz Musli. Bukan mau memotong tapi katanya jangan banyak-banyak ditanyanya gitu ya. Tapi kalau banyak boleh juga. Sekarang ke Pak Erus dulu nih. Pak Erus kira-kira seorang pendidik kan, saya belajar nih serius nih ya. Pak Erus ini kan seorang pendidik nih. Tadi selain yang itu disebutkan, kira-kira karakter dari spesifik aja lah guru lah ya. Karakter dari guru PAI untuk kaitannya dengan apa masa depan, teknologi dan lain sebagainya itu seperti apa sebenarnya? Begini Pak Dokter, Mhm, saya pernah dengar sebuah nasihat dari seorang dosen ya, seorang mhm, beliau dokter juga mengatakan mhm. bahwa perjumpaan itu akan mengandung berkah dan hikmah. Eh, Betul. Beliau itu bukan mengkritisi ya, harus seimbang antara pertemuan belajar lewat online dan lewat offline. Bahkan beliau Mhm, mengatakan bahwa dengan offline itu keberkahan itu akan muncul karena bertemu dengan guru. Ya, artinya kalau hanya melihat mendapatkan ilmu, bisa di mana saja kita dapatkan melalui online. mhm. Tetapi barakah dan hikmah itu tidak ada kita dapatkan kalau kita tidak bertemu. Nah, mungkin ini bisa juga dikatakan bisa betul juga bisa tidak karena hikmah itu Betul. kan Mhm, turunnya dari Allah kan begitu ya, bukan betul, mhm, bukan dihalangi oleh online dan offline. betul. Walaupun bertemunya murid dengan guru itu juga ada keberkahan di situ. Karena Mhm, kalau bertemu itu akan melihat contoh dari guru. Sedangkan kalau di mhm, online kan bisa saja hanya muncul
wajah tetapi tidak bisa melihat contoh dari gurunya begitu. Nah, bagi seorang pendidik ini harus bisa mengambil hikmah dari ilmunya gitu. Karena dengan ilmu itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Tadi disampaikan oleh Ustadz Musli, ada harisun gitu kan ya, ada kesungguhan, antusias begitu. Dia punya energi untuk mengajar gitu, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan bisa mengambil hikmah kalau dilanjutin, kalau bisa dilanjutkan dengan hikmah itu, di mana hikmah itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Ya, yutil hikmata mayasa. Allah turunkan berikan hikmah itu kepada yang dikehendaki. Atau kalau contoh Nabi Daud itu kan Nabi Daud diberikan kekuasaan juga, tetapi juga diberi hikmah begitu. Tidak hanya berbentuk kewenangan kekuasaan, tetapi juga ada hikmah, di mana dengan hikmah itu seseorang pemimpin bisa berbuat adil, begitupun dengan seorang guru bisa berbuat adil terhadap murid-muridnya. Tadi tidak menjudgment atau tidak menjustifikasi muridnya itu negatif thinking terhadap seseorang, tapi bisa meramu beragam keberagaman muridnya itu sehingga bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk bisa menyampaikan informasi ilmu dalam ICT itu kan information ya dan komunikasi ya, di mana informasi itu berisi ilmu, berisi apa saja yang berkaitan dengan pengajaran dan mengkomunikasikannya dengan baik ke muridnya dengan hikmah tentunya. Kalau sekarang mungkin kalau ICT itu teknologinya ditambah teknologinya, alatnya untuk menyampaikan itu menjadi lebih baik dan lebih disukai oleh murid gitu. Jadi gitu kalau menurut saya Pak Dokter ya. Oke, terima kasih udah mendalam sekali karena kita sudah bicara tentang hikmah. Yuk til hikmata may yasha gitu ya. Yuk tal hikmata faqad utiya khairan katsira gitu. Nanti makna hikmah banyak sekali itu ya, banyak sekali. Coba saya lagi ini barusan saya terpikir analoginya begini. Coba kita bayangkan kita itu agak jauh ya, ada banyak sih sebenarnya contohnya gitu ya. Kita bayangkan misalnya kita itu adalah seorang guru ya, seorang guru di pedalaman, Pak Ustadz Musli pernah di Papua gitu ya, seorang guru di pedalaman Papua yang kita itu tidak paham sama sekali tentang teknologi, ya. Kita mengajar sampai kelas 6. Kemudian murid kita yang kelas 6 ini itu akan dikirim ke New York, ke USA, ya, dengan teknologi yang canggih. Nah, dalam 1 bulan kita diberikan kesempatan untuk mengajarkan dia, ya mengajarkan dari yang kita nggak paham teknologi, nggak tahu sama sekali gitulah ya, nggak tahu teknologi IT dan sebagainya. Nah, kemudian tapi anak ini dalam 1 bulan ke depan dia harus pergi ke USA dengan teknologi yang canggih dan anak itu dia harus belajar. Nah, kira-kira tips seperti apa yang kita berikan pesan kepada anak tersebut agar dia itu bisa menghadapi ya sebuah pembelajaran yang dengan sentuhan teknologi yang kita tidak ada teknologinya. Nah, ini sebuah analogi. Dia sebenarnya masuk kepada pembahasan tentang bagaimana tadi Pak Heru sebenarnya lebih saya ingin menjawabnya itu adalah dari sisi bagaimana karakter guru dalam ketika mengajar itu dalam menghadapi perubahan terutama dari sisi ICT. Misalnya nih ya masih banyak sekolahan gitu ya misalnya yang ya memang tidak memperbolehkan ya mahasiswanya itu menggunakan handphone misalnya gitu ya. Karena ya jelas mungkin karena memang stigma itu pasti mengganggu gitu. Coba kita tukar dengan pembelajaran semua berbasis handphone. Jadi handphonenya itu silahkan dipakai, silahkan digunakan handphonenya, gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti apa metodenya yang harus dilakukan tuh ketika silahkan sekarang kita belajar tidak usah pakai buku, kita semuanya berbasis handphone. Ya, sebenarnya gadget sih semuanya, laptop dan lain sebagainya gitu ya. Karena akan terbuka sekali gitu. Mereka akan terbuka dan begitu banyak. Nah, tapi kan kita tetap harus ada tadi satu karakter-karakter ya, karakter-karakter yang siswa itu harus dimiliki, yang menanamkan jiwa itu sebenarnya di sini, menanamkan jiwa pembelajaran dengan berbasis ICT itu, gitu ya.
Oke, balik lagi dulu lah. Ini nanti kalau detail itu nanti agak ini ya. Baik, selanjutnya. Tadi kalau saya melihat minimal tadi kalau ditambah dengan itu ya Haris itu ya. Jadi elemen dari pendidikan itu muallim, kemudian muta'alim. Ini muta'alim juga jelas penting sekali gitu ya, karena memang perubahan yang sangat luar biasa. Ya, saya udah lama nggak mengajar di sekolah dasar dengan menengah gitu ya. Saya yakin perubahannya itu sangat signifikan. Tapi saya gantian nanya nih, yang sudah paling lama mengajar di sini siapa ya? Kayaknya balik lagi ke Pak Erus kayaknya deh. Pak Erus boleh tanya, udah berapa lama mengajar nih? Pertama mengajar tahun berapa? Kalau non formal sudah lama, kalau formalnya baru Pak Dokter. Yang udah lama Ustaz Busli. Oh Ini iya. formal dan non formal. Kalau Bu Musa sama itu belum kali ya. Nanti Ustaz Musa ngajar dari tahun berapa? Boleh tahu? Saya mulai mengajar itu sebetulnya sudah dilatih untuk mengajar itu dari sejak kelas 2 aliyah. Tahun berapa itu? Tahun 90. Oke, cukuplah. Jadi pertanyaannya adalah muta'alim, murid, siswa tahun 90 dengan tahun 2023 ini kira-kira perubahannya seperti apa? Kemudian gimana sih sebenarnya cara mengatasinya gitu? Sama nggak sih 90 dengan 23 ini, 2023 ini? Dalam 2 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Sebenarnya kalau muta'alimnya tidak berubah karena tentunya muta'alim yang zaman sekarang dengan Mhm, muta'alim zaman itu berbeda. Jadi kalau mhm, dikatakan berubah itu harusnya muta'alim yang sama kemudian mhm, kemudian berubah seiring dengan waktu. mhm, Karena sekarang muta'alim yang sekarang dengan muta'alim yang dulu adalah orang yang berbeda mhm. gitu. Pasti berbeda ya. Saya katakan ini yang membuat berbeda itu bukan muta'alimnya, Mhm, tetapi zurufnya hmm, zurufnya yang berbeda. mhm, Sehingga karena zuruf yang berbeda, akhirnya menghasilkan muta'alim yang berbeda. mhm, Dari sisi karakteristiknya, kemudian mhm, dan yang lainnya karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologinya, kemudian perkembangan yang lainnya. mhm. Banyak sisi yang memberikan pengaruhnya gitu. Mhm. Saya kira itu mungkin Pak Dokter ya. Oke, terima kasih. Jadi maksudnya memang ya tadi ya, baik tempatnya, kemudian waktunya, keadaannya, kemajuan teknologi, kemudian juga pola pendidikan juga, lingkungan itu akan merubah gitu ya, merubah dari sisi karakter ya. Kalau pesantren sih mungkin sebagian besar, walaupun perlu diriset juga dari tahun ke tahun ini seperti apa perubahannya gitu ya, perubahannya gitu. Nah ini kita bisa lihat gitu, misalnya yang sekarang lagi ramai ini tentang wisuda nih gitu kan ya, tentang wisuda TK, SD, SMP, SMA gitu kan ya. Nah itu sebenarnya tuntutan dari anak atau orang tua atau sekolah atau ngikutin tren gitu ya. Itu kan menjadi hal yang menarik. Ini sebenarnya masuk ke dalam nanti minhaj juga sebenarnya yang ketiga ini. Pak Erus mau komentar tentang ini, setuju tidak setuju, kenapa, seperti apa? Silakan. Ya, yang terbaru itu emang masalah toga ya Pak Dokter ya. Kalau Toganya ya, atau wisudanya, atau secara sudah keseluruhan wisudanya. secara keseluruhan begitu ya. Mhm. Tapi saya dengar juga toga dipermasalahkan. Orang mau Mhm. dapat S1 aja harus nyusun skripsi supaya bisa dapat toga. Ini Mhm. anak-anak TK sudah dikasih toga. Gitu, enak banget katanya begitu ya. Heeh, Komentarnya betul. begitu, ringan-ringan aja sih Pak Dokter ya Mhm. komentarnya. Tapi kalau menurut saya sih prosesi seperti itu memang diperlukan menurut saya ya. Mhm. Supaya anak-anak itu juga ada kesakralan dalam memperoleh atau proses belajar gitu, bahwa Mhm. ada saat-saat dia apa namanya, tahu bahwa ini sudah ada kemajuan dari proses belajar dia begitu. Tidak begitu Mhm. saja. Kalau zaman dulu saya kan namanya samen ya gitu ya. Ya, Ya samenan sama, gitu ya. penting nggak ada pakai toga, nggak apa, yang penting ada penampilan aja. Iya, Kalau sekarang kan kreativitas ya, pakaian seni segala gitu ya. macam. Dan Mhm. lebih sebetulnya orang tua juga lebih mengeluhkan kepada biaya gitu sekarang ya, dia juga sudah mulai Mhm. besar Mhm. dengan acara itu begitu. Tapi kalau Mhm. menurut saya sih itu kebutuhan juga buat apa namanya, untuk mengapresiasi anak-anak supaya bahwa ini memang dunia pendidikan begini begitu. Mhm. 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 Apresiasi terhadap proses dan kesungguhan dalam belajar gitu, Pak Dokter.
Oke, terima kasih ya. Jadi dari guru ya setuju memang cuman dari sisi biayanya. Gantianlah saya tanya ke Bu Museti nih, tentang wisuda nih, untuk ini kira-kira kayak gimana nih? Silahkan nih. Kalau untuk wisuda itu kan memang kayaknya sekarang orang tua banyak yang keberatan ya Pak Dokter ya. Sebenarnya kan memang sudah diwajibkan ya, tapi hanya selebrasi aja sih untuk yang di sekolahnya. Tapi kayak sekarang udah jadi hal yang wajib sih. Hampir semua sekolah itu melakukan wisuda dari tingkat SD sampai SMA sih. Kalau Iya. saya pribadi sebenarnya sih nggak masalah, sah-sah aja sih. Tapi balik lagi kadang kan namanya orang tua mungkin seharusnya buat kebutuhan yang lain kali maksudnya. Seperti itu Pak Dokter. Oke, terima kasih Bu Maseti. Bu Nia nih, gimana pendapatnya tentang wisuda? Nanti saya terakhir tanya Ustadz Muslih nih, perspektif Islamnya kayak gimana nih sebenarnya nih? Silahkan, kan pendapatnya sendiri. Gimana tentang wisuda untuk TK, dari TK tadi ya, bukan hanya SD, tapi TK. Dulu yang pertama malah TK malah tuh. Silahkan. Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri sih kembali lagi ya Pak Dokter. Jadi ada cerita juga. Kalau kita apa momennya sih, mungkin ya tadi benar apa kata Pak Erus, biaya gitu. Dan kebetulan di lingkungan saya ini kan apa ya, ada juga yang gini, maaf Bu, kalau kita nggak wisuda SMA, nanti kan belum tentu kita itu kuliah gitu Iya, kan. Jadi benar. gitu. Akhirnya kan kita seorang guru gimana ya? Kalau nggak ngikutin gitu kan, kasihan anaknya yang nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, merasakan memakai toga. Tapi kan kita banyak apa ya, banyak cara sih sebenarnya untuk melakukan itu, apa untuk melakukan wisuda itu. Emang salah satunya mungkin kalau polemik dari ibu-ibu ya itu kayak kemarin saya di tempat saya mereka pengennya wisudanya ke Jogja, tapi di sana tidak menggunakan toga, cuman menggunakan apa baju adat atau acara-acara sakral lah gitu. Mungkin dari segi biaya. Terus kalau dari apa TK sih, kalau menurut saya pribadi momen aja buat anak-anak biar ada kesan lah gitu. Kalau mereka itu apa? Oh aku apa sudah lulus TK nih mau ngelanjutin ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau saya sih secara ini guru ya itu hal momen-momen yang sangat ditunggu mungkin oleh putra-putri didik kita karena apa saya sih setuju-setuju aja gitu. Cuman ya benar tadi kata Pak Erus mungkin kendalanya di ongkos, di biayanya gitu aja. Iya, ke Itu Jogja mah kejauhan, mahal. unik ya sekarang ini gitu. Tapi anak-anak happy sih intinya. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi pembahasan kita kan tadi tentang minhaj ya, minhajud dirasah atau metode dalam pembelajaran. Ini kita bisa tarik dalam konteks apa ya, disebutnya itu reward ya, penghargaan gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kita masukkan wisuda, akhir sanah ataupun apapun bentuknya gitu ya, celebration dan sebagainya itu adalah reward bagi mereka yang sudah selesai gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih dari Ustadz Muslih nih, nanti ada Pak Heri juga nih sebenarnya, Pak Ansori juga bisa ini nih, kira-kira kalau dalam Islam itu seperti apa gitu ya? Tidak, sebenarnya bukan ke wisudanya ya, saya ingin tanya itu lebih kepada seperti apa sih reward untuk muta'alim, untuk peserta didik itu dalam Islam gitu, ada nggak istilahnya embrio ataupun dasar-dasar yang memang bisa, oh boleh, oh bagus, oh memang bagian dari Islam? Silahkan Ustaz Muslih. 3 menit lah, 2 sampai 3 menit. Baik, kalau berkenaan tadi spesifik terkait dengan toga, kemudian tidak paham filosofi toga itu sendiri, apalagi historinya gitu. Hilang kesakralannya dari toga itu. Kalau tidak salah, ilmuwan perempuan dari Maroko itu bernama Fatimah Al-Fihri. Betul. Yang kemudian diberikan toga itu dengan bentuk kotak itu, dia filosofinya adalah filosofi Ka'bah, bahwa betul. toga itu ya, menggambarkan kesolihan seseorang, bahwa di kepalanya itu harus ada Ka'bah begitu, menggambarkan kesolihan seseorang.
secara filosofinya harusnya ditariknya ke sana gitu. Sehingga orang paham sebetulnya fungsi toga itu untuk apa. Nah, adapun terkait dengan reward dan punishment, sesungguhnya reward dan punishment di dalam Islam sudah diajarkan oleh Allah SWT. Sehingga fungsi Rasul itu sendiri basyiron wa nadhira. Tabsyir dan tandzir, reward dan punishment sudah jelas di situ disebut gitu. Ya, sehingga fungsi Rasul sendiri adalah memberikan peringatan, kemudian di sisi lain memberikan tabsyir gitu. Dan otomatis di dalam pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pun selalu seperti itu, tabsyir dan tandzir itu selalu ada. Hanya saja kadang di kita ini tabsyir dan tandzirnya itu tidak proporsional gitu. Misalkan ketika anak wisudaan kemudian diberikan buket gitu, buketnya itu berjajar, itu uang semua itu di buketnya itu. Nah, akhirnya kan dia menjadi tidak mendidik itu, jadi seolah hanya jadi pamer kekayaan gitu. Sehingga inti daripada rewardnya itu sendiri nggak didapat begitu. Saya kira itu saja mungkin Pak Dokter ya. Ya, baik, terima kasih ya, cukup mendalam ya. Tadi memang dari sisi historinya ya, historinya memang ya perayaan dalam konteks wisuda itu di Natal dan sebagainya itu memang ya utamanya dulu itu memang terjadi pada di Maroko, kemudian juga di Andalusia ya, di Asbania gitu, sebagai bukti seseorang itu telah menamatkan, khususnya memang untuk di level jamiah ya, atau perguruan tinggi gitu. Nah, kalau sekarang ada TK dan sebagainya, itu berarti memang perlu, kalau menurut saya sih memang ya ini pendapat pribadi gitu ya. Pendapat pribadi adalah bahwa ketika itu memang bagian untuk reward gitu ya, memberikan ya satu kebahagiaan untuk mereka, dan juga mereka juga memahamkan, dan tadi memahamkannya itu ya harus terus-menerus dari awal gitu, bahwa ini adalah akhir dari satu level dan akan naik ke level berikutnya gitu ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, setelah S2 ada S3, setelah S3 juga bukan berarti selesai, justru disitulah tadi ya, di kepalanya itu ada Ka'bah gitu ya. Di Indonesia kenapa jadi 5, karena ngikutin Pancasila gitu kan ya, jadi kemudian ininya 5 gitu ya, jadi segi 5 itu juga jelas sekali juga gitu ya, walaupun memang ya juga tidak terjebak ke sana juga. Iya, tidak terjebak ke sana juga sebenarnya, itu sebagai sebuah ini ya. Ya tadilah kayak samanan juga kan memang kalau secara syar'i juga ada beberapa hal yang perlu diperbaiki juga gitu ya. Samanan, makanya samanannya di SD, SMP dengan di pesantren kan beda gitu. Dari bahasanya udah beda gitu. Soalnya gini juga, ini kan udah sampai ke pesantren ya. Di pesantren itu sekarang udah hampir semua nih. Kemarin saya sempat ini ada teman, dulu itu nggak ada sama sekali tahun 2008 gitu, 2010 ke bawah lah gitu ya. Pesantren itu hampir sedikit sekali mengadakan. Sekarang tuh hampir semua pesantren mengadakan ya khatmul Quran ataupun akhirus sanah dan sebagainya. Intinya adalah perpisahan lah ya, dengan berbagai namanya wisuda dan sebagainya. Tapi sekarang sudah ada, bahkan di beberapa itu ya udah pakai toga juga gitu kan ya, pakai toga juga karena memang ininya. Nah, itu berarti tugas kita tuh sebagai muallim untuk bisa memahamkan dari sisi tadi historinya, kemudian nilai-nilai basicnya, dasarnya, dan juga ya kita kembalikan ke fungsi utamanya gitu ya. Termasuk ya sebenarnya juga wisuda itu sendiri gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir tentang wisudanya, tapi ya kalau udah dewasa ya what's next-nya. Setelah di wisuda mau diapakan, sama juga nih ya, berarti muhasabah buat kita setelah S2 itu mau ngapain gitu kan. Ya udah dapat gelar, udah ngajar ya nggak seperti itu, justru tugas itu lebih banyak lagi gitu ya. Ketika kita sudah MPD gitu, otomatis kan kita udah MPD nih, cara berpikirnya, kemudian tadi juga mengajarnya juga. Nanti Bu Musyati sama Bunia kan ngajar nih, cerita jadi dosen nih, Pak Erus juga siap jadi dosen nih, Ustadz Musli mudir langsung jadi rektor kayaknya deh. Rektor MPD Pak Dokter, mahasiswa percaya diri itu. Oh iyalah, harus insya Allah gitu ya, harus percaya diri gitu ya, harus percaya diri. Nah itu dari sisi ininya. Nah terakhir sebenarnya terkait dengan minhaj gitu ya, kita masih ada waktu 15 menit ya. Terkait dengan minhaj ini banyak sekali metode-metode yang digunakan ya tadi,
kalau kita berpikirnya itu bahwa kita mengajarkan seperti ini, tadi ya kalau pendapat sih sah-sah saja ketika mengatakan bahwa ketika bertemu langsung itu akan keberkahannya lebih gitu. Tapi kalau kita mau kritik, mana dasarnya? Ini kan kita ketemu juga nih, saya ngelihat Pak Erus, ngelihat Ustadz Muslih gitu kan ya. Lebih Muslim kan lihat jelas gitu dan nggak ada yang membantah bahwa oh ini dunia maya, dunia tipu-tipu gitu kan enggak gitu kan. Memang kelihatan jelas gitu dan justru bentuk keberkahan itu berbeda dan justru kita harus beradaptasi dengan seperti ini gitu, beradaptasi mau tidak mau ya harus dan ini kan sangat memudahkan ibu-ibu gitu kan, jadi rumah kalau datang ke kampus ya repot sekali gitu, kalau dulu bisa belajar justru dengan teknologi seperti sangat memungkinkan ke depan itu akan lebih banyak lagi teknologi yang mungkin lebih apa ya. Ya, mungkin inilah yang sekarang udah pernah dengar untuk ya metaverse ya. Di Indonesia sudah ada metaverse Indonesia, apa namanya itu metaverse Indonesia atau Metanesia, Metanesia itu. Jadi Metanesia itu metaverse Indonesia, semuanya itu akan ada di situ gitu ya. Mungkin nanti akan kita lihat universe yang lain gitu, tapi kita akan seperti jadi bukan lagi seperti ini ya, bukan lagi seperti ini dan kita ya sudah kuliah masuk berdebat dan sebagainya itu sudah jadi itu mungkin yang kelihatan sekarang tapi kedepannya kita nggak tahu jadi sebagai muallim kita harus betul-betul visioner melihat seperti apa ke depan kemudian juga tadi Haris juga dalam artian kita juga harus open mindset gitu ya yang melihat berbagai perbedaan berbagai perubahan ya baik untuk diri kita ya kemudian juga muta'alimnya juga kemudian juga metodenya ini saya rasa penting gitu ya saya rasa penting kemudian juga dari sisi kita itu betul-betul memiliki satu kepribadian biasa kalau itu dari sisi kepribadian gurunya ini menurut saya juga penting juga ya adab dari alim ya adabul alim ini juga penting sekali nih untuk kita lakukan sebelum nanti penggunaan dari ICT ataupun Information and Communication Technology. Nah, dari situ baru kita bisa paham oh ternyata banyak sekali kita bisa kembangkan ya mungkin ya kita generasi kalau nyebut itu generasi kolonial gitu ya 80 ke bawah gitu ya tapi kita akan mengajarkan kepada anak-anak yang udah generasi alpha gitu ya generasi Z generasi alpha ya nah itu generasi beta bahkan ke depan itu yang akan berbeda gitu akan berbeda dengan apa yang kita hadapi saat ini, terutama dari sisi teknologi dan juga nanti dari sisi tentu saja adalah konteksnya adalah pendidikan agama Islam. Ya seperti kita lihat sekarang, dulu YouTube itu isinya nggak ada yang bagus, sekarang isinya dakwah. Ya kemudian TikTok dulu isinya joget-joget, sekarang dakwah banyak sekali. Snack video juga sama, website juga sama. Ke depan yang seperti kita sebutkan metaverse tadi itu ya isinya itu ya sama seperti di dunia nyata ada taklim bahkan bisa lebih apa ya lebih banyak lagi pengikut seperti sekarang ini gitu ya jadi udah tidak ada sekat untuk tempat ya waktu dan lain sebagainya itu sudah tidak ada tuh jadi semuanya itu sudah tergabung dalam sebuah apa other universe ya seperti mimpi tapi faktanya begitu itu baru satu contoh gitu ya mungkin ada banyak hal lain ya kalau nanti saya tanya kira-kira ke depan itu seperti apa ya nanti kebanyakan bertanya nih pas suatu soal gitu ya oke terima kasih terakhir ini kita nanti kita cukupkan nanti insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan lagi nanti saya akan buat materi lagi juga terakhir saya ingin tanya lagi nih ya tanya lagi untuk mulai dari ini Pak Heri tadi masih agak sibuk Pak ya ini termasuk Pak Sulaiman nanti untuk yang ininya setelah ini ya terakhir nanti saya mesti terakhir sebelum saya sekarang ke Bunia dulu nih Bunia nih ini nanti akan tercatat dalam ini sejarah nih pesan untuk guru PAI dalam menghadapi perubahan teknologi silahkan ya dalam 1 menit pesannya lebih kreatif inovatif
karena sekarang ada menggunakan IKM, maaf. Jadi guru yang bukan bidang PAI itu harus bisa ngajar BTQ. Ini yang diterapkan di tingkat pendidikan. Jadi gurunya juga harus inovatif, harus kreatif, harus lebih belajar lagi. Walaupun kayak saya aslinya adalah matematika, berarti saya harus memperdalam lagi ilmu agamanya karena untuk kemajuan akhlak dan menjadi visioner untuk anak-anak di kedepannya. Itu aja, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Luar biasa. Bu Musa itu sekarang gimana pesan untuk guru PAI ya menghadapi ICT? Silahkan. Saya nggak pengalaman mengajar, Pak Dokter. Nggak apa-apa. Iya, Pak Dokter. Kalau menurut saya sih, ya benar sih kata Bu Nia, harus menjadi guru yang inovatif, kemudian juga cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada, dan harus mengetahui pula kebutuhan-kebutuhan anak dengan metode belajar yang kreatif dan inovatif. Itu aja, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Oke, walaupun bukan guru, tapi kan guru Madrasatul Ula, ya guru buat anak-anak juga, gitu kan? Oke, Pak Heru silahkan dalam 1 menit. Gimana pesan ini jadi untuk guru nih? Kalau saya sih pesannya jangan banyak diam, itu aja Pak Dokter. Jadi sudah bicara ya? Jangan menganggurkan hati dan pikiran. Jadi harus selalu ditambah dan harus mau belajar, menyiapkan waktu dan tenaga untuk menambah ilmu itu aja sih. Oke, luar biasa. Berarti long life learning ya, jadi belajar sepanjang hayat ya, minal mahdi ilal lahdi. Terakhir Ustaz Musli sebagai penutup, silahkan. Saya teringat ucapan salah seorang dokter. Ada 2 hal yang dia sampaikan, use it or lose it, gitu. Apa yang dia sampaikan use it or lose it itu, satu terkait dengan organ tubuh kita, wabil khusus otot dan tulang, sehingga dia harus secara fisik harus banyak bergerak. Kalau tidak bergerak dia akan terjadi penuaan dini begitu. Nah, kemudian yang kedua otak. Otak itu harus selalu dipakai. Kalau tidak dipakai dia akan cepat pikun. Bahkan sebelum sampai usia 50 sudah banyak juga yang pikun. Untuk guru kedua ini memang harus dipakai. Wabil khusus tadi terkait dengan fisik, kebanyakan kita justru dipensiunkan oleh keadaan fisik kita. Iya, betul. Yang keduanya loss it-nya itu terkait dengan otak. Otak juga banyak dianggurkan, kurang belajar, otomatis juga dia akan diberhentikan juga oleh ketidakmampuan kita. Sementara murid akan terus berkembang, mereka jauh lebih cepat dari kita. Itu saja mungkin, Pak Dokter. Oke, use it or lose it gitu ya. Terima kasih, betul. Ini jadi panjang juga nih kalau kita bicara tentang ini, bagaimana sebenarnya ya guru itu adalah pembelajar sejati gitu ya. Saya juga perhatikan sekali nih, banyak sekali ketika lingkungan terutama itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau ada yang bilang guru itu akan terus pintar, kemudian juga dosen itu akan pintar ya karena memang kebiasaan gitu ya. Jadi terus, apalagi mata kuliahnya, mata pelajarannya itu terus gitu ya. Itu akan betul-betul ya memang dia expert di bidangnya gitu ya. Sehingga kemudian bukan hanya itu, tentu saja nanti bisa diluaskan tadi Bu Nia, walaupun di matematika tapi ya bisa luas sekali dengan pendekatan tadi Islaminya, dengan apa mata kuliah apa mata pelajaran yang lain itu akan lebih banyak lagi. Jadi memang menjadi seorang guru adalah menjadi seorang pembelajar sejati. Tadi dia open mindset, ya, dia terbuka pola pikirnya dalam berbagai hal gitu ya, dalam beragama ataupun dalam bermuamalah. Kemudian juga dia juga visioner gitu ya, melihat bagaimana ke depan gitu ya. Ada banyak sekali pepatah yang menyatakan bahwa kita mengajar itu ya memang untuk masa depan ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita ini hari ini, misalnya tadi itu saya yakin dari MQ ini banyak yang mungkin insya Allah ke depan tuh ada yang ke Madinah, bahkan udah ada ya ke Mesir gitu ya, ke Sudan gitu kan ya.
Atau mungkin ada yang ke perguruan tinggi juga saya yakin, banyak negeri ataupun swasta, bahkan ke luar negeri saya yakin sudah banyak gitu. Jadi hari ini mungkin kita hanya mengajarkan di Bogor saja gitu ya, ada yang di Parung Panjang, ada yang di, Pamijahan, di gunung gitu ya. Tapi anak-anak kita itu bisa jadi mereka akan mengajar di USA, di, British gitu ya, di Singapura dan sebagainya, dan itu yang menyiapkan dan anak itu akan ini bahwa, "Oh ini guru ini memang sangat visioner karena, tidak tersekat oleh waktu dan juga, zaman. Walaupun mengajarnya tadi Ustadz Musa itu tahun 90 gitu, tapi di, mungkin tahun, 2000 berapa lagi nanti tuh, 2090 kali gitu ya. Itu akan tetap, ada. Apalagi nanti nilai-nilai universal dari sisi agama, biasanya itu memang, tidak pernah hilang gitu ya. Itu yang abadi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjadi guru yang pembelajar gitu, yang terus kita belajar, karena dengan belajar kita itu insya Allah akan selalu eksis, selalu ada ya, dan bermanfaat untuk semuanya. Baik, itu dulu dari saya. Setelah ini nanti ada Pak Ansori, nanti ada ujian proposal gitu ya, proposal tesis dengan tesisnya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Next berarti saya lebih senang metode seperti ini sebenarnya, lebih, banyak ini terutama nanti dari sisi beberapa teori. Tadi terakhir saya menggunakan teorinya yang saya baca dari Araul Albani fi Tarbiyah, buku beliau, tentang teori-teori pendidikan menurut Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, yaitu ada 3 elemen, ada al-muallim, kemudian yang kedua muta'allim, dan yang ketiga ada minhaj. Ini, beliau jabarkan ada beberapa, dan tugas kita untuk lebih mendetailkan karena beliau wafat dalam keadaan teknologi itu juga belum seperti sekarang ini. Ya, beliau membahas tentang minhaj itu cukup bagus juga dari sisi bagaimana metodologi pembelajaran gitu ya. Baik, terima kasih jazakumullahu ala ihtimamikum.